Semuanya sehat? Sehat. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pelajaran hari ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita atau lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Oke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Aku berjanji padamu menjunjung warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di tempat ini untuk belajar bersama ya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan mengabsen kalian dulu, siapa-siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir ya. Baiklah, dengarkan namanya ya. Ahmad Sahril, Hadir Ibu. Muhammad Beri, Hadir Ibu. Ahmad Habidi, Hadir. Anissa Yusria Yusuf, Hadir Ibu. Amelia Andi, Hadir Ibu. Adelia Risma, Hadir. Evi Novita Cahyani, Hadir Ibu. Aina Rustika Sari, Faza Ridwanila. Iya, semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Baiklah, masih ingat pelajarannya lalu tentang Asmaul Husna? Masih. Masih.
Ada yang bisa sebutkan satu Asmaul Husna? Siapa? Ar-Rahman. Terus Evi. Apalagi Evi? Al-Wakil. Ya. Coba Habibi. Apalagi Habibi Asmaul Husna? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Berarti kalian masih ingat ya materi kita bukan yang lalu ya, yaitu Ar-Rahman, terus ada Ar-Rahim. Bagaimana Allah mempunyai sifat-sifat yang disebut dengan Asmaul Husna, di mana sifat-sifatnya itu adalah sifat yang tidak bisa disamai oleh para makhluknya ya. Seperti Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahmannya Allah itu semua makhluk itu akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah ya. Jadi Allah tidak lihat apakah dia beriman atau tidak beriman, tetapi semuanya dikasih rezeki oleh Allah ya. Kemudian Ar-Rahman juga begitu ya. Ar-Rahim juga ya. Kalau Ar-Rahim itu bedanya dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu untuk orang-orang yang beriman saja ya. Jadi ada orang-orang terkasihnya Allah ya. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi ini, bagaimana kita berpakaian sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah ya. Kemudian di pembelajaran kita ini KD-nya yang harus kita capai yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian KD yang ketiga adalah menganalisis dalil ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan yang terakhir menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian materi hari ini adalah berpakaian sesuai syariat Islam, menganalisis dalil tentang berpakaian dalam Islam, dan yang terakhir membiasakan diri berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itulah nanti yang kita akan bahas. Tetapi sebelumnya kita akan melihat video dulu ya. Jadi silahkan diamati video ini. Ya silahkan ya, dilihat videonya. Sahabat Go Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ada berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai orang kafir. Sudah ya? Sudah lihat videonya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang kita lanjutkan. Saya akan membagi kelompok ya. Kemudian setelah dikerjakan, kemudian untuk dikerjakan ini sesuai dengan kelompok, terserah kalian mau pilih tempatnya di mana ya. Jadi setelah selesai kerja tugasnya,
Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bak permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, indahnya bak permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Persahabatan ilahi, pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah. Dua, silakan maju. Saya dari kelompok 2 menyampaikan diskusi. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mana pandangan yang dimaksud adalah pandangan Dia yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan, karena mata adalah jendela hati. Menjaga kemaluan, orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya juga yang tercela. Menjaga batas aurat, Allah memerintahkan kepada tiap zina untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram. Menutup kain kerudung ke dadanya agar rambut, kepala, wajah, dan leher. Janganlah kaum wanita menggunakan dagunya dengan tujuan agar mengetahui perhiasannya mereka sembunyikan. Menjaga kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga batasan aurat yang biasa saja yang dilihat orang ya. Ya kalau perempuan adalah muka dan telapak tangan. Kemudian berikutnya adalah mengulurkan jilbab sampai ke dada. Terus Rambut, kepala, wajah, dan leher mereka. iya, terus berikutnya adalah
biasanya, kecuali yang biasa nampak. Kemudian yang terakhir adalah meminta ampun kepada Allah agar beruntung. Itulah kandungan dari Quran surah An-Nur ayat 31. Baiklah, berikutnya kita lanjut ke kelompok 3. Ya, kepada kelompok 3 disilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi tentang kandungan surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak terganggu, karena dengan menggunakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok yang terakhir ya. Silahkan maju ke depan untuk bacakan hasil diskusinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang diskusi kelompok saya tentang fungsi pakaian. Yang pertama, untuk menutup aurat. Yang kedua, perhiasan dan keindahan. Yang ketiga, pelindung tubuh. Dan yang keempat, pakaian untuk ibadah. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi hasil dari kerja kelompok kalian semua. Sudah bisa dipahami? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang saya akan memberikan gambaran lagi biar kalian. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memuliakan manusia, salah satunya dengan dianjurkannya berpakaian yang berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Islam menganjurkan umatnya untuk menutup aurat, yakni bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat oleh orang lain atau yang bukan mahramnya. Ya, itu. Kemudian kita masuk batasan aurat. Ya, batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh dan kecuali muka dan telapak tangan ya. Jadi batas auratnya seorang perempuan itu yang bisa terlihat adalah muka dan telapak tangannya ya. Jadi itu yang tidak termasuk auratnya. Jadi selain itu harus ditutupi. Kemudian batas aurat laki-laki ya, yang laki-laki harus tahu batas auratnya dari mana ke mana? Pusat sampai lutut. Iya, pusat sampai ke lutut atau pusat sampai ke lutut ya. Jadi itu yang harus ditutupi, auratnya harus ditutupi bagi laki-laki. Jadi sampai di sini sudah paham ya auratnya yang mana ya? Sudah. Berarti tidak ada lagi yang boleh kelihatan selain yang dibolehkan dalam agama kita ya. Kemudian kita lanjut pada fungsi pakaian. Apa sih gunanya fungsi pakaian itu? Kenapa Allah menyuruh kita memakai pakaian? Kenapa kita tidak telanjang saja kayak teman-teman kita yang fungsi pakaian itu sangat luar biasa. Yang pertama adalah menutup aurat kita. Yang tadi kita sudah sebutkan itu kita disuruh tutup, ya. Jadi ada hal-hal yang harus ditutup. Ketika terlihat itu bisa menyebabkan kita menderita ya. Kalau aurat kita terlihat dengan orang yang tidak seharusnya, itu kadang menyebabkan bencana bagi orang yang memperlihatkan auratnya. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian itu adalah perhiasan dan keindahan ya, supaya bisa terlihat gagah, terlihat cantik, itu dengan pakaian itu ya. Karena itu yang bisa terlihat agak beda ya, mungkin dari modelnya yang terbaru, terus ada yang model kemarin sudah ditinggalkan, kemudian memakai model yang baru lagi. Nah itulah menyebabkan kelihatan indah ya.
Kemudian sebagai perhiasan juga, jadi tanpa memakai emas dan perak juga itu sudah terlihat cantik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pelindung tubuh ya. Jadi pakaian itu fungsinya untuk menutupi tubuh kita, melindungi tubuh kita dari mana? Dari sinar matahari, kemudian dari hujan. Terus ketika malam hari ya itu melindungi kita dari gigitan nyamuk ya, dengan menutup aurat kita. Jadi itu sebagai pelindung tubuh. Kemudian yang terakhir adalah pakaian untuk ibadah. Jadi dengan menutup aurat kita itu sudah masuk beribadah. Jadi kemanapun kita pergi, kalau menutup aurat kita itu sudah dianggap oleh Allah bahwa kita itu beribadah. Yang penting ibadah ini dengan ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita memakai baju menutup aurat kita, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai juga dengan Quran surah Al-A'raf bahwa pakaian yang paling cantik di muka bumi, kata Allah di surah Al-A'raf, pakaian yang paling cantik dan paling indah adalah pakaian takwa. Ya, bagaimana pakaian takwa itu? Tadi temannya sudah bahas di surah An-Nur ayat 31 ya. Pakaian takwa itu yang pertama, satu, mengulurkan jilbabnya sampai ke dada. Jadi ketika memakai pakaian diperhatikan jangan sampai bagian-bagian dada itu terlihat ya. Itu pakaian takwa ya. Jadi diusahakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah di surah Al-Ahzab, yaitu menutup seluruh tubuh. Kemudian nanti pun ada pakaian kita akan bahas berikutnya, yang itu memakai baju, dan sebelum kalian lepas baju kalian dari tubuh kalian, maka kalian harus membaca doa. Jadi sebelum pakai baca doa. Ketika mau buka juga harus baca doa. Itu adabnya ketika kita berpakaian. Kemudian yang kedua adalah tawadu atau rendah hati. Ya. Jadi ini harus tawadu. Ya, jadi jangan memakai pakaian mungkin karena mahal, akhirnya dia terlihat jalannya kayak orang sombong gitu ya. Tapi tawadulah ya, rendah hati ya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat ya. Jadi banyak pakaian di muka bumi ini yang diciptakan oleh manusia ya, yang dibuat oleh manusia, tetapi kadang tidak menutup aurat. Jadi pintar-pintar kita memilih mana yang bisa menutup aurat saya dan mana yang tidak. Maka pilihlah yang bisa menutup aurat. Kemudian ada berikutnya adalah pakaian tidak ketat. Jadi kalau memakai pakaian, pakailah yang longgar, jangan yang ketat-ketat ya. Kenapa? Karena pakaian ketat itu akan memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh. Bahkan ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita itu dianggap seperti orang yang berpakaian tetapi telanjang. Kenapa? Karena kita memakai baju tapi bentuk tubuh kita itu kelihatan. Makanya dikatakan berpakaian tetapi telanjang. Kemudian berikutnya adalah bersih dan rapi. Ya, saya kira kalau bersih dan rapi kalian sudah paham ya. Bagaimana kalau kalian mau kumpul dengan teman kalian, sementara kalian ini bajunya 1 minggu tidak dicuci baru mau pakai, itu kan ada rasa risih ya. Ya, jadi itu makanya harus bersih dan rapi, harus bagus lah. Ya, jadi pakaian itu tidak harus mahal, tapi harus diperhatikan, harus bisa menutupi aurat, kemudian bersih, dan ketika kita pakai itu rapi. Ya, jadi laki-laki itu juga begitu. Kalau mau keluar rumah, kalau pakaiannya bagus, rapi kan paling-paling ya, kalau ada cewek, aduh ini cowok siapa pengantin gitu. Nah itu kan dari pakaiannya, itu kan perhiasan ya. Jadi kalau perhiasannya bagus, insya Allah orangnya juga bagus ya. Tapi kalau sudah urak-urakan, rambut mungkin tidak disisir bagian laki-laki, kayaknya perempuan tidak tertarik ya. Jadi makanya cara berpakaian itu harus bagus ya. Kemudian harus rapi, harus bersih pakaian kita ya. Kemudian yang utama adalah menutup aurat. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau kalian mau ke pesta, pakailah baju pesta. Kalau kalian mau pergi sekolah, harus pakai baju seragam sekolah.
Kalau kalian mau ke pasar, bebas. Tapi ingat, aurat harus ditutupi. Kalau kalian mau pergi sholat di masjid, otomatis menyesuaikan pakaian apa yang cantik ketika saya pergi sholat ke sana. Ya. Dan sama juga ketika kalian mau melayat, harus tahu yang cocok ketika saya pergi melayat atau pergi takziah adalah hal yang seperti ini. Ini menyesuaikan dengan kondisi, ya. Jadi itu ada berpakaian yang disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Jadi ada model-model pakaian ketika dia jalan semua orang menoleh kepadanya, gitu. Ya. Jadi kita sebagai orang Islam memakai pakaian itu yang tidak menonjolkan sendiri, gitu. Ya. Karena kadang ada orang itu maunya tampil sendiri. Jadi ketika dia lewat semua orang dia terus. Kenapa ya? Itu karena memakai pakaian yang menarik perhatian semua orang, ya. Jadi ada pakaian kayaknya yang tidak biasa, gitu. Ya. Laki-laki dilarang menggunakan bahan yang mengandung sutra. Iya, kenapa katanya laki-laki dilarang memakai pakaian yang Mengandung bahan sutra. berbahan sutra? Di antara kalian ada yang mau menjawab? Boleh angkat tangannya? Ya, silakan, Evi. Karena kalau laki-laki mengenakannya bisa mengesankan sifat kewanitaan atau menyerupai para wanita yang suka perhiasan. Sementara kalau laki-laki dituntut untuk memiliki kesedaran, kekuatan dan kebijaksanaan. Ya, gimana? Sudah bisa dipahami dari Tidak bisa. pertanyaannya untuk menunjukkan kejantanan katanya. Ya. Dan beda dari perempuan, ya. Perempuan itu kan memang dibolehkan memakai sutra, kalau laki-laki memang tidak dibolehkan. Karena itu khusus pakaian wanita. Ya. Kemudian ini tadi sudah dipahami ya materinya ya semua. Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Boleh angkat tangannya yang mau bicara, silakan. Mulai dari awal kita ketemu sampai saat ini. Silakan, siapa yang boleh? Saya dapat di pembelajaran ini adalah ini nih. Ya. Sekaligus menyimpulkan materi hari ini. Ayo siapa? Disilakan. Ya, silakan. Fasa, Bismillah. Silakan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu menjelaskan tentang pengertian dan adab-adab dalam berpakaian, Ya. fungsi-fungsi pakaian dan juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya berpakaian menurut syariat Islam. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ternyata sudah bisa menyimpulkan, sudah banyak dipahami tentang materi pada kesempatan ini, ya. Ya baiklah, karena sudah dipahami sekarang materi berikutnya supaya lebih dipahami dalil tentang cara berpakaian. Jadi ibu akan kasih tugas untuk menghafal, ya, supaya lebih kuat lagi dan lebih memahami lagi tentang dalil tentang pakaian, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dan insyaallah pekan depan kita bisa hafal ya sama-sama ya. Iya, jadi itu tugas untuk pekan depan. Alhamdulillah karena hari ini waktunya sudah habis, maka saya sebagai guru akan mengakhiri pembelajaran ini dengan mengajak kalian untuk berdoa, doa kafaratul majelis. Mari kita berdoa.